Halo guys, bagaimana kabarnya? Gimana hubungan Anda dengan bapak Anda? Aman kan? Ngomong-ngomong soal bapak-bapak, mungkin gaya penampilan jokes dan kebiasaan bapak-bapak itu tidak keren, tetapi mungkin saja bapak-bapak kita ini dulunya adalah petinggi dari warga Konoha plus 62, orang penting dalam suatu klan tertentu, bos ketua dari paguyuban pedagang ekor 9 yang ditakuti oleh banyak orang yang kehebatannya tiada saingan. Saya Zen dari jajaran direksi channel Zen Sense akan membahas sebuah cerita yang sangat mengadrenalinkan. Cukuplah untuk memenuhi asupan adrenalin sehari-hari kita yang berjudul Agen Kim Reactivated, yang artinya Agen Kim kembali menyala. Daripada berlama-lama, langsung saja simetriskan posisi rebahan, siapkan kopi dan roti bakar. Kenapa roti bakar? Karena saya jualan. Cerita diawali dengan memperlihatkan bapak-bapak yang sedang pulang kerja. Namanya Pak Kim. Ini orangnya, langkahnya santai, hidupnya damai, isi dompetnya tenang, longgar, damai, tentram, begitu ya maksudnya. Di jalan, ada preman dengan mobil mewah melempar puntung rokok ke punggung Pak Kim. Setelah saling tatap menatap, melihat preman yang mukanya tampak baby face, Pak Kim lanjut jalan tanpa peduli kejadian itu. Preman tadi nampak tidak senang dilihat oleh Pak Kim. Tiba-tiba preman tadi langsung tancap gas dengan mobilnya dan menyerempet Pak Kim di tepi jalan. Terkena spion, preman itu berhenti tidak terima karena spionnya rusak, langsung mencoba memarahi Pak Kim. Bukannya meminta maaf, dia malah marah karena spionnya rusak, memfitnah Pak Kim sebagai agen asuransi penipu. Lalu, satu pukulan telak mendarat ke kepala Pak Kim hingga tersungkur, tidak ada voice line headshot. Lalu scenes berpindah ke rumah Pak Kim. Ternyata ia hanya tinggal bersama putri semata wayangnya, Minji. Sejak istrinya meninggal dunia, semua pekerjaan rumah dikerjakan sendiri. Mulai dari bersih-bersih, memasak, mencuci piring, sampai membangunkan Minji sekolah. Pokoknya level multitaskingnya sudah seperti waktu kita mengerjakan skripsi. Sebagai ayah yang baik, Pak Kim terus menasihati Minji supaya tidak main PS, tidak joget-joget TikTok, dan yang paling penting tidak ngeslot. Lalu scenes berpindah ke Minji yang mendapat adegan romantis seperti para jomblo idam-idamkan yang selalu komennya my kisah, sedangkan ayah Minji yang berangkat sambil berdesak-desakan. Di sini diketahui Pak Kim bekerja di suatu kantor bank yang tempat kerjanya ternyata tidak terlalu jujur karena ada yang memakai uang kantor menjadi biaya makan pribadi. Contohnya kalau di sini, ya sudahlah. 여긴데요. 지난주 수요일 95,000원이 중식비로 결제가 됐습니다. 자꾸 먹지 말고 사람이 나이를 먹었으면 융통성을 좀 가지란 말이야. 응? 이걸로 퉁치자. Syukurnya Pak Kim punya teman kerja yang baik yang juga terkadang membantunya atau sekedar memberi saran. Di sini Pak Kim yang ingat ada preman yang mengganggunya, dia berinisiatif untuk mencari senjata untuk membela diri untuk hadiah ulang tahun anaknya. Tetapi teman Pak Kim ini menganggap itu terlalu berlebihan kalau sebagai hadiah. Oleh karena itu, teman Pak Kim ini menawarkan bantuan untuk mencari hadiah untuk Minji dengan imbalan mengantri makanan atau jajanan yang lagi ngetren di mall. 정말? 아, 김지. 나 체육복 좀. 혜령이 너 저번에 빌려갔을 때도 안 돌려. 빨래 좀 해라, 씨. 너 꼭 그래 보여? Lalu scenes berpindah ke kelas Minji. Di sini nampaknya Minji selalu dibully oleh anak natskal di kelasnya. Di sini sepertinya Minji suka dengan laki-laki yang di bis tadi. Waktu Minji ke kamar mandi, terlihat anak-anak yang natskal tadi sedang merokok di sana, sedang mencoba rasa stroberi dan blueberry. Di sini Minji yang kebetulan berpapasan dengan mereka harus terpaksa menerima ejekan dan beberapa bulian. Lalu scenes berpindah ke Pak Kim yang sedang santai ke mall untuk mencarikan hadiah untuk Minji. Di sini temannya Pak Kim malah mencarikan hadiah berupa kaos dengan harga yang sangat mahal. Ia mencoba meyakinkan Pak Kim bahwa ini merupakan senjata rahasia untuk melalui fase pemberontakannya Minji.
Berakhir dengan Pak Kim yang terkena rayuan membeli kaos tersebut. Dengan senang gembira, Pak Kim kembali ke rumahnya untuk menyimpan kaos itu untuk hari ultahnya Minji yang sebentar lagi. Tetapi di sini Pak Kim yang dibuat sedih hatinya karena Minji bilang kalau bajunya bau bapak-bapak gara-gara dicuci bersamaan dengan bajunya Pak Kim. Setelah itu, Minji seperti sedang stalking akun cowok yang disukainya yang ternyata dekat dengan anak natskal yang di kelasnya tadi. Di sini, Minji secara tidak sengaja nge-like salah satu postingan Kim Nam Hoon. Di sini, Minji masih sedikit perhatian ke ayahnya dengan menyuruhnya tidur di kamarnya, tetapi ayahnya yang lupa mencuci piring malam itu, tiba-tiba keesokan paginya semua cucian tadi sudah dicuci oleh Minji. Kita tahulah ya kenapa? Ya karena Bambang satu ini. Setelah itu, scenes berpindah ke Minji yang dibully dengan baju olahraganya dibuang ke tong sampah. Tiba-tiba, Mbak Heroin ketemu MC. Minji tiba-tiba dipinjami baju olahraga oleh Kim Nam Hoon. Sayangnya, Minji masih kena marah guru penjaskers gara-gara tidak pakai celana olahraganya. Lalu scenes berpindah ke seorang tentara yang nampak mencurigakan, seperti mencoba untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. 수신양호 작전 시작. Ternyata dia melakukan misi yang sangat penting, yaitu memimpin peperangan di Valorant. Lalu dia dikagetkan dengan temannya yang seorang guru taekwondo memasuki ruangan dengan menendang pintu. 못하겠어. 아우 나래. 형님 왔는데 인사도 안 드리고. 이런 미친. 이거 우리 손잡이야? 노크했어 12번. 네가 이거 하느라고. 아유. 전대원 다시 집합 짝처럼 되고 싶어? 김 부장 퇴근할 때 됐어. 빨리 가. 부셔버리게. 야, 나도 늙었나? 너 이거 어떻게 할 거야? 이거 어떻게 할 거야? 그냥 Lalu scenes berpindah ke Pak Kim yang ternyata adalah teman tentara dan guru taekwondo tadi. Kok bisa? Siapa sebenarnya sosok Pak Kim ini? Kenapa bisa memiliki relasi seperti mereka? Di sini Pak tentara menunjukkan kaosnya yang ada foto anaknya. Nampak mereka sangat akrab sekali, seakan dulunya mereka itu pernah menjadi satu grup tentara yang sangat penting atau suatu agen penting. Di tengah perbincangan soal alur cerita di channelnya Zen Sense yang sangat mengkhawatirkan karena tidak banyak subscriber, tiba-tiba muncul preman yang menabrak Pak Kim di awal cerita tadi. Preman tadi marah karena dilarang merokok di dalam rumah makan dan bertanya siapa yang terganggu dengan asap rokoknya. Di sini Pak tentara yang sedikit temperamen masih memandanginya meskipun sudah dibujuk temannya, tetapi preman itu malah melempar es teh jumbo ke arahnya sambil meledek gambar putrinya. 남사실로 누군데? Akhirnya, Pak tentara memberikan salam olahraga yang belum cukup untuk menjadi pemanasan. Berakhir dengan Pak polisi yang mengamankan mereka semua dengan menyetrumnya karena terlalu kuat dan tidak terkendali. 야, 김. 그래 가라. 그거 들면 너 죽어. 아니야. 휴지. Lalu scenes berpindah ke Pak Kim yang menemukan seragam olahraganya Minji yang ternyata milik seorang laki-laki bernama Nam Hoon. Akhirnya di sekolah, Minji mencoba mengembalikan kaos Nam Hoon. Kebaikan Nam Hoon meminjamkan bajunya. Nam Hoon mendapatkan hadiah susu stroberi dari Minji. Namun, salam percakapan yang diidam-idamkan para jomblo di sini ternyata terlihat oleh anak natskal di sana. 인별한테 너지? 나 인별 안. DM 해도 되지? 응. Di kelas, Minji yang sedang santai langsung dibawa untuk diinterogasi oleh Haeri. Bagaimana dia bisa dekat dengan Nam Hoon? Karena kesal terus dibully oleh Haeri, Minji akhirnya melawan. Terjadilah kebrutalan yang sedikit brutal hanya karena pertengkaran tadi. Lalu scenes berpindah ke Pak Kim yang ditelepon pihak sekolah untuk datang ke sana. 지금 제 모가지가 마신의 아버지가
주학건설 회장이 Lalu Sins berpindah ke ayah dari Hairi yang ternyata adalah orang yang sangat berpengaruh dan seorang ketua dari Juha Construction. Dari pembicaraan mereka diketahui ayah Hairi ini sosok yang sangat penting dan sangat brutal karena menghapus tato dengan api las yang sangat panas. Katanya untuk menghapus masa lalunya yang sangat brutal. Di sini ayah Hairi ditelepon pihak sekolah untuk datang ke sana karena Hairi katanya diserang oleh Minji. Di sini terlihat banyak sekali bawahan ayahnya Hairi. Ternyata bapak Hairi sangatlah kaya sekali. 몰랐어? 몰랐어. Sesampainya di sekolah Minji, di sini ibu Hairi tidak ada habisnya mengutarakan kata-kata kasar ke Pak Kim yang bagaimana dia mendidik Minji yang bisa-bisanya memukul Hairi, padahal ya kita tahu bagaimana kebenarannya. Setelah Pak Kim berlutut dan meminta maaf, akhirnya ayah Hairi meminta permintaan maaf itu dengan syarat Minji dipindahkan dari sekolah itu. Di sini sangat terlihat bahwa ayah Hairi adalah orang yang sangat penting sampai-sampai pihak sekolah takut kepadanya. 합시다. 아빠! 이만 고맙습니다. 민지. 저 아이 아빠는 뭐 하는 사람입니까? 그냥 평범한 회사. 생기면 그땐 학교도 당신들도 없어질 테니까요. Setelah kejadian itu, Minji pulang dengan sangat sedih karena ayahnya cuma bisa meminta maaf tanpa membela dia sedikit pun. Minji pun tidak mau tinggal bersama Pak Kim sementara karena kecewa. Pak Kim mengingatkan kalau besok adalah hari ulang tahunnya, tetapi Minji bilang benci ultahnya karena itu adalah hari kematian ibunya. Setelah itu, Pak Kim mengunjungi makam istrinya dan meminta maaf karena kejadian tadi. Setelah Pak Kim pulang ke rumah, dia disedihkan dengan tidak adanya keberadaan Minji di sana. Ternyata Minji tidak pulang ke rumah temannya dan hanya berjalan-jalan saja di kota. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ada pesan dari Namhoon untuk menemuinya di belakang sekolah. Tentu Minji yang masih suka padanya pasti langsung pergi menemuinya. Lalu Sins berpindah ke Pak Kim yang galau karena putrinya tak kunjung pulang. Setelah ia telepon, ternyata Minji seperti terbaring dengan ponselnya yang berdering, entah apa yang terjadi padanya. Pak Kim yang khawatir lalu menelpon temannya Minji yang katanya tinggal di sana. Ternyata Minji tidak ada di sana. Sontak itu sangat membuat khawatir Pak Kim. Lalu Pak Kim langsung datang ke sekolah keesokan harinya dan mencari Minji di sekolah, namun masih tidak ada. Di sana dia bertemu Namhoon yang katanya bukan dia yang mengirimi pesan ke Minji, tetapi seseorang premanlah yang mengambil HP-nya lalu mengirim pesan itu. Hal itu membuat Pak Kim semakin khawatir. Di sekitar sekolah, Pak Kim ternyata tiba-tiba menemukan seperti suatu jejak sesuatu yang diseret. Penasaran akan hal itu, Pak Kim mulai mengikutinya. Tiba-tiba ada banyak sekali darah di sana. Dia juga menemukan ikat rambut Hairi. Khawatir dengan hal itu, Pak Kim menunggu seseorang untuk datang di sana. Tiba-tiba muncul Hairi dengan seorang preman di tempat itu yang seperti telah melakukan tindak kriminal seperti pembunuhan. Tiba-tiba ya, Pak Kim muncul di belakang mereka dengan menanyai Hairi, apakah ini ikat rambutmu? Lalu preman itu menyela dan menyuruh Pak Kim untuk pergi. Tapi kita tahu Pak Kim yang suka merendah dan meminta maaf. Tetapi Pak Kim nampak tenang saja di sini saat preman itu merobek baju Pak Kim dan diketahui banyak sekali luka pada tubuhnya Pak Kim di dada dan perut. Di sini akhirnya ternyata Pak Kim adalah agen intelijen dari Korea Utara yang membelot dan direkrut intelijen Korea Selatan. Dia ternyata sudah melakukan banyak sekali misi infiltrasi ke utara dan menyebabkan ia menjadi target Tiongkok dan Rusia untuk memburunya, dan selama ini dia menyembunyikan identitasnya yang sangat brutal untuk kedamaian di negara Korea Selatan, dan keberadaannya saja akan memicu sebuah krisis diplomatis. Malangnya preman tadi bertemu sosok legenda yang sudah hidup damai dan menyamar menjadi bapak-bapak dengan kehidupan yang sangat tenang. Tamat, episode pertama pun berakhir dan sepertinya hidup tenang Pak Kim resmi selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hikmah dari episode 1: kadang orang yang terlihat paling sederhana justru menyimpan cerita paling luar biasa. Jadi, jangan pernah meremehkan siapapun hanya dari penampilannya. Dan satu lagi, kalau lihat bapak-bapak pendiam, jangan asal lempar puntung rokok. Siapa tahu beliau cuma lagi cuti jadi legenda. Saya Zen dari jajaran direksi mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon izin untuk undur diri. Salam bapak-bapak pemicu krisis diplomasi.